Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita salam dulu kiri kanan. Katakan sungguh-sungguh kita saudaraku. Bagus ini. Haleluya. Sungguh-sungguh kita saudaraku ya. Semuanya sungguh-sungguh. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menyambung sesi kita mengenai pelayanan sepenuh waktu. Apa Bapak Ibu Saudara? Pelayanan sepenuh waktu ataupun full timer. Nah, tidak kebetulan saudara berada di Institut Alkitab Rema. Amin. Tiap langkah kita tidak ada yang kebetulan. Sama seperti kalau orang datang dan selamat di sidang ini, tidak ada yang kebetulan. Apakah karena dia datang menerima undangan yang tercecer tanpa ada orang? Apakah dia datang karena saudara seret dari rumahnya dengan anak kazo? Atau dia datang karena ada orang keluarga yang berkata kalau kau datang ku traktir kau pulang dan lain sebagainya. Banyak latar belakang ceritanya bagaimana dia sampai datang ke sidang ini dan diselamatkan. Nah, saudara pun mungkin tidak semua pada awalnya betul-betul sepenuh hati mau masuk IAR dan menjadi hamba Tuhan. Tetapi toh hari ini saudara berada di tempat ini. Ada amin? Dan sekali lagi itu tidak kebetulan. Sebenarnya Institut Alkitab Rema ini diperuntukkan hanya supaya saudara mempunyai dua pilihan. Satu, menjadi full timer di kota Medan. Dua, saudara diutus ke cabang GKI seluruh Indonesia atau diutus membuka cabang baru GKI di seluruh dunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya itulah tujuannya kita belajar di tempat ini, dipersiapkan di tempat ini. Kalau ada pendahulu kita yang hidupnya tidak mencapai standar tersebut atau tidak memberi teladan kepada kita, itu tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk melakukan hal yang sama. Sama seperti firman ini. Sudah jelas firman ini berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong. Betul saudara? Ya sama saya, betul? Kalau ada orang Kristen membunuh, mencuri, berbohong, itu bukan menjadi dasar bagi kita untuk juga boleh melakukannya. Standarnya tetap tidak boleh. Pada akhirnya pilihan terletak di tangan kita. Akankah kita sepenuh hati melakukan firman tersebut? Atau kita mengikuti kehendak daging kita dan membenarkan diri dengan berkata semua orang juga melakukannya kok. Kalau anak-anak sekolah minggu mungkin dikatakan jangan mencontek di sekolah. Itu ringan ya. Dia tahu itu, di sekolah minggu diajarkan. Saudara orang tua punya anak, saudara pun mengajarkan. Harus memiliki takut akan Tuhan. Tapi dia mencontek juga dan berkata semua juga mencontek. Nah, saudara tidak dapat berlaku demikian. Saya mengajak saudara dengan sangat. Saudara masuk ke Institut Alkitab Rema, Tuhan yang panggil. Ada maksud Tuhan. Nah, firman ini diajarkan pun ada maksud Tuhan. Jadi sepanjang kita belajar, buka hati saudara. Dan pada akhirnya itu kembali berpulang kepada saudara. Apa yang saudara pilih? Apakah memilih jalan hidup yang nyaman dengan berkata, semua orang juga melakukannya kok? Atau saudara memilih untuk berani beriman dan sepenuhnya menjawab, apa kau pesan Tuhan, kuturutlah.
Karena apa yang kita pilih hari ini akan menentukan kita di masa yang akan datang. Apa yang saudara pilih hari ini akan menunjukkan siapa saudara akan menjadi 5 tahun mendatang. Dan kalau Yesus belum datang kedua kali, kalau pengangkatan belum terjadi, 10 tahun mendatang. Dan waktu kita terbatas. Jadi hari ini kita bicara mengenai pilihan. Apa saudaraku? Bagian yang ke-9, saya tidak ulangi bagian 1 sampai ke-8. Saya percaya saudara sudah belajar seperti janji kita minggu lalu. Amin. Bagian ke-9 pada hari ini bicara mengenai pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh seorang pelayan full-timer. Sambil saudara catat, mari ucapkan sesudah saya. Katakan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh saya di year ini. Amin. Nah, saudaraku, setiap orang yang menjadi full-timer harus menghadapi pilihan-pilihan yang serius. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa melarikan diri daripadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh hamba Tuhan bernama Musa. Musa memilih, demikian pula lah kita. Apa yang dipilih Musa? Kita akan lihat dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Bukalah Alkitab saudara dari buku Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Tapi sebelumnya, coba ingat sejenak, siapakah Musa ini? Siapa? Siapa yang menulis kitab Kejadian, Pentateuch? Musa. Berarti dia orang yang biasa atau luar biasa? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan? Berapa banyak bangsa Israel? 200 orang? Berapa? 2 juta orang. Besar penduduk kota Medan itu. Kalau saudara baca buku perjanjian lama sesuai skedul, saudara tahu banyak sekali yang harus mereka lakukan. Bayangkan Musa memimpin mereka untuk melakukan semua itu. Segala jenis korban, segala jenis katakanlah upacara, tata cara keagamaan. Tetapi di balik itu, Alkitab mengatakan Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Bahkan di seluruh muka bumi tidak ada lagi yang seperti Musa. Tapi di saat yang lain dia sangat berkuasa. Itu satu kombinasi yang tidak lazim. Biasanya kalau seorang yang sangat berkuasa, dia tidak akan dikenal sebagai seorang yang lembut. Sebaliknya kalau seorang yang lembut, tidak akan dikenal sebagai orang yang sangat berkuasa. Tapi Musa memiliki kombinasi keduanya. Pada waktu dia sudah semakin tua dan Joshua berperang, dia angkat tangan, Joshua menang. Betul? Turunkan tangan, Joshua kalah. Maka datanglah Harun dan Hur menolong dia. Musa ini adalah satu sosok yang tidak dapat dilupakan begitu saja dari Alkitab. Luar biasa. Tapi apa yang diperbuatnya? Pilihan apa yang dilakukannya sehingga Tuhan sendiri membela dia ketika saudaranya melecehkan dia oleh karena dia menikahi seorang perempuan Kusi. Tuhan berkata, aku bicara dengan Musa muka dengan muka. Kenapa Tuhan demikian berkenan kepada Musa? Pilihan apa yang dibuat Musa? Harga apa yang dibayarnya? Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Abraham. Bagaimana dia meletakkan Ishak. Hari ini kita belajar mengenai Musa. Mari baca Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sekali lagi, semua yang membaca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Angkat tangan dan bilang haleluya Ibu Gembala. Panjang umur. Amin. Kita baca sekali lagi. Ibu Gembala datang paling baik bacanya. Setuju? Setuju? Oke, Ibrani 11 24 sampai 27. 1, 2, 3, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Nah, inilah pilihan-pilihan yang dilakukan Musa. Kalau dibuat poinnya, saya buat ada 7 poin di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ayat 24. Pilihan untuk menolak kebesaran di dunia sekuler. Ayat 24 di sini berkata, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut, menolak dipanggil, menolak dikenal sebagai anak putri raja. Dengan kata lain, dia menolak disebut sebagai putra raja, putra dari kerajaan Mesir, yang pada waktu itu adalah penguasa paling tinggi di dunia. Karena apa? Kok nggak tahu jawabnya? Kenapa? Karena apa? Semua menjawab. Karena apa? Bisa ya menolak sebagai anak putra raja? Itu pilihan yang dia perbuat. Karena iman, dia menolak prestis, dia menolak kehormatan dunia. Maukah saudara memilih hal yang sama? Relakah saudara menolak mengejar pengakuan manusia? Penghormatan manusia? Tuhan Yesus melakukannya. Dan dialah teladan kita yang sempurna. Dalam buku Filipi 2, buku Alkitab saudara dari Filipi 2, kita baca ayat 5 sampai 8. Satu, dua, tiga, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah dia, teladan kita, teladan saya, teladan saudara.
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati. Biarlah kita juga demikian. Kalaupun ada di antara kita yang berasal daripada keluarga yang sangat kaya, sangat terpandang, sangat bangsawan, itu pun harus rela. Inilah yang dilakukan oleh Musa, saudaraku. Nah, kalau saudara mau lihat bukti hidup depan mata saudara, inilah yang dilakukan oleh ibu gembala saudara. Di zaman sekarang sekalipun tidak begitu mudah menjadi dokter spesialis anak. Apalagi di zaman 75 tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun sekolah, tapi dalam tanda kutip ditinggalkanlah. Kenapa? Karena tiba saatnya untuk memilih. Bagi saudara yang sudah lebih berumur dan mungkin sudah mengecap pendidikan di dunia sekuler, saudara lebih mengerti hal ini. Tidak mudah meninggalkannya. Orang tua sudah mengeluarkan uang untuk itu, hidup kita sudah di situ, segala peluh dan jerih payah kita sudah di situ. Lalu kemudian diberikan untuk Tuhan. Apakah saudara pikir pada waktu Ibu Munte, ibu kita, memulai pelayanannya, langsung semuanya baik, lancar? Tidak. Dia pergi ke kampung, kalau orang dunia bilang, untuk mengalami penurunan. Karena dari seorang dosen di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, yang sangat dihormati oleh ratusan dokter dan calon-calon dokter, harus turun ke kampung-kampung dan melayani kaum ibu dan semua orang kampung yang bahkan tidak tahu membaca, dan mengkritik beliau karena tidak sesuai gaya beliau dengan gaya mereka. Mereka berpendapat kalau namanya istri pendeta harusnya pakaiannya begini, harusnya rambutnya disanggul, dan mengalah. Sama seperti yang dikatakan Paulus. Nah, dari sisi dunia itu kebodohan, itu penurunan. Dan bahkan mereka berkata dengan terus terang, telah berubah akal atau telah gila. Tetapi hasilnya adalah saya dan saudara pada hari ini. Kenapa? Karena semua yang ditabur harus dituai. Nah, satu hidup yang ditabur yang membuat pilihan, seperti Musa memilih, seperti ibu gembala memilih, menolak kebesaran dunia. Kenapa? Karena iman. Iman itu saudara berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Saudara setuju dengan kehendak Tuhan, bukan dengan apa yang dikatakan dunia. Biar hari ini dalam hati saudara, walaupun saudara masih tingkat 1 atau tingkat 2, tingkat 3, saudara sudah membuat pilihan yang sama. Amin. Mari ucapkan, saya mau memilih, sebagaimana Musa memilih. Saya pilih, rela menolak kebesaran di dunia sekuler. Jadilah bagi saya. Amin. Yang kedua, ayat 25. Coba baca sekali lagi, Ibrani 11 ayat 25. 1, 2, 3, ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sekali lagi, semuanya baca. 1, 2, 3, ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pilihan yang kedua adalah pilihan untuk menderita sengsara dengan umat Tuhan. Ada kesengsaraan yang harus dihadapi ketika kita memilih menjadi pelayan full timer.
Nah itu kita harus tahu, jangankan untuk menjadi pelayan full timer, untuk kuliah aja ada kesengsaraannya. Jangankan kuliah IR, kuliah di dunia sekuler pun ada kesengsaraannya. Tanyalah mahasiswa-mahasiswa USU, Unimed, atau kalau di Jakarta UI, ada sengsaranya saudaraku. Ada yang harus praktek lapangan, ada yang harus cari tugas. Kalau dia mahasiswa biologi atau mahasiswa pertanian, dia mendapatkan banyak tugas-tugas yang tidak masuk akal. Mahasiswa kedokteran, dia takut sama mayat, dia harus bedah mayat. Kalau tadinya dia anak orang kaya, pengusaha di Siantar, di Medan harus ikut kos. Ada sengsaranya. Saudara mengerti? Nah, kesengsaraan tersebut bagi tiap-tiap orang berbeda, saudaraku. Saudara sudah dengar cerita ketika Bapak Munte melamar Ibu Munte, dia berkata minimal 5 tahun pertama pernikahan kita pasti akan penuh dengan kesengsaraan. Perempuan dalam akal sehat, perempuan biasalah, perempuan normal dalam akal sehat akan segera menolak lamaran tersebut. Tapi kalau pilihan Tuhan justru makin bersemangat. Ada amin? Nah saudara, Alkitab memang tidak mengajarkan pelayan Tuhan untuk hidup berlazat-lazat. Tapi Alkitab berkata berulang kali dalam kitab Injil, kalau hidup mengikut Tuhan adalah hidup menyangkal diri, memikul salib. Mana amin ya? Lukas 9:23 mengatakan barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Alkitab mengajarkan jangankah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan jiwa biasa hidup berkorban. Bahkan berkorban itu bukan hanya pada waktu baik, berkorban itu setiap saat. Yang artinya dalam berkekurangan paling perlu berkorban. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita harus senantiasa menabur dan rela menderita sengsara. Setiap hamba Tuhan, kesengsaraannya bisa jadi berbeda satu dengan lain, bisa jadi mirip, tapi yang jelas pasti ada. Kita harus siap menghadapinya. Karena rasul-rasul pun mengalaminya. Tuhan Yesus pun mengalaminya. Ya kita pun mengalaminya. Dikatakan di sini, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi betul kalau buat dosa senang. Betul. Betul. Senanglah bagi daging. Kalau buat dosa nggak senang, nggak ada lagi orang mau buat dosa. Betul buat dosa senang. Betul untuk tidak memilih ini senang. Betul tamak iar tidak usah jadi apa-apa, lebih senang. Senang, punya banyak pengetahuan, bisa ngoceh di mana-mana, tambah lagi gelar, senang, tapi tidak ada tanggung jawab. Tidak dipaksa, tidak di bawah siapa-siapa, dialah Tuhan atas dirinya. Tapi Musa tidak mau memilih itu. Dia lebih suka menderita sengsara. Kalau kita sekarang lebih suka menderita sengsara dalam golongan hamba Tuhan. Lebih suka kita masuk dalam golongan elit. Saudaraku, pemain sepak bola dalam klub ternama itu lebih sengsara latihannya daripada pemain sepak bola sekolahan. Tapi tidak ada satu pun yang mengeluh betapa sengsaranya kami, 1 hari 6 jam latihan. Dia tahu memang itu bagian dia. Ketika dia memilih menjadi pemain sepak bola profesional, itulah harganya. Jadi kalau saudara memilih sudah masuk IAR dan kemudian mundur dengan alasan saya tidak mau nanti terlalu sengsara, itu semua tipu daya setan. Seharusnya saudara bangga. Saudara terpilih dalam klub elit. Saudara mengalami peningkatan. Saudara dipercaya untuk melakukan hal besar. Dan kesengsaraan yang mengikut di balik hal itu adalah hal yang bisa saudara tanggung. Adalah sangat mengherankan kalau saudara bisa tetap menikmati dosa. Seorang hamba Tuhan
mau bersaksi dengan yang duduk di sebelahnya pada waktu dia naik pesawat. Lalu dia memulai percakapan kayak saudara lah, mau kemana, apa pekerjaannya. Lalu bapak di sebelahnya ini mengatakan pekerjaannya bisnismen, dia terangkan apa yang dia lakukan, makanya dia sering naik pesawat, pergi keliling dunia, nanti di sana dia mau buat kontrak apa. Setelah semua dia bercerita, kemudian dia bertanya, ibu kerja ibu apa? Lalu dia berkata, saya istri pendeta. Langsung mukanya berubah. Yalah, kalau istri pendeta berarti ibu tidak bisa minum minuman keras. Karena di pesawat itu tersedia minuman keras yang bisa diminum dalam kadar tertentu, saudara. Oh salah, saya bisa minum minuman keras sebanyak yang saya mau. Oh ya, kalau begitu ya ibu tidak bisa berbohong. Siapa bilang? Saya tahu, ibu tidak bisa melakukan hal-hal yang najis. Salah. Saya bisa melakukannya senajis apa yang saya mau. Gereja apa yang digembalakan suami ibu? Katanya. Begini Pak, saya bisa melakukan itu semua. Saya hanya tidak mau lagi melakukannya. Karena saya punya Yesus di dalam yang mengubah hati saya. Nah itulah kenapa firman ini diberitakan untuk mengubah saudara dari hati saudara. Saudara bisa memilih yang sana, bisa memilih hidup senang. Tapi karena hati ini berubah. Walaupun saudara tahu kalau saya pilih sini saya sengsara, saudara mau. Sama seperti ketika bapak melamar ibu. Sayang, nanti 5 tahun pertama kita akan hidup dalam kekurangan. Saya mau. Begitupun saya tidak menganjurkan saudara laki-laki melamar perempuan dengan cara itu. Kalau saudara tidak diurapi dengan pengurapan Tuhan mengatakannya, tidak perlu saudara coba, amin. Tapi menerangkan kepada kita, saudara, kalau hati ini berubah, apapun kata dunia, kemarilah kau, diberikannya daya tariknya begitu besar. Saudara nggak tertarik lagi. Makanya ubah hati saudara dengan kuasa firman. Ya, kalau banyak kali pakai sosmed, nah itu nanti hati berubah makin condong pada dunia. Saudaraku, saudara bilang ini akhir zaman, bagaimanapun sosmed akan dipakai, saya setuju. Akan mungkin nanti pada waktu 2 orang di akhir zaman mengadakan banyak tanda ajaib, lalu mereka mati, dan Alkitab berkata selama 3 hari seluruh dunia melihat mereka. Saya yakin itu kemungkinan besar dengan sosmed. Ya tentunya juga dengan satelit dan kemajuan zaman lainnya. Tapi kalau sosmed saudara buat dari sekarang, membuat saudara tidak lagi kepengen akan Tuhan, samanya dengan semua. Uang tidak salah, cinta akan uang, akar kejahatan. Sosmednya nggak salah, tapi kok cinta kali, udah diam saudara. Kalau mau tahu saudara terikat atau enggak, coba seminggu hidup tanpa itu. Kalau suka citanya saudara, enggak keringat dingin, nah betul, bagus, hamba Tuhan. Ya, betul. Paling baik kita menguji diri kita sendiri daripada orang lain menguji kita. Daripada nanti situasi menguji saudara. Ya. Sakit begitu parah, patah tangan, masuk ICU, gak bisa pegang sosmed. Nah, lalu mulai bicara sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kenapa? Tangan dua-dua gak bisa bergerak lagi. Badan pun sudah rusak. Lalu mulai bersekutu, janganlah begitu. Ini tangan baik, badan sehat. Bersekutu sama Tuhan. Amin saudara. Buka 2 Petrus
2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Satu, dua, tiga, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi bila saudara masih senang dengan dosa, menikmati kejahatan, tidak terganggu dengan orang di sekeliling kita yang terus-menerus melakukan dosa, itu ada yang salah, perlu bertobat. Karena kalau orang benar sebenarnya, dia pasti merasa tidak cocok. Walaupun sekeliling kita berbuat dosa, kita akan memilih untuk tetap berbuat benar. Dan itu kerap kali membuat kita sengsara. Sama seperti yang dialami oleh Lot. Dia sangat menderita sengsara. Karena sekelilingnya Sodom dan Gomora. Tapi sebagaimana Tuhan tahu menyelamatkan Lot, Tuhan tahu menyelamatkan saudara. Mari pilih seperti yang dilakukan Musa. Saudaraku, saudara sering diajari Bapak Founder, bagi saudara sudah lama di sidang ini, kalau burung Raja Wali itu tidak terbang berkelompok. Amin. Burung Raja Wali tidak makan sampah seperti ayam di bawah. Burung Raja Wali dia sendiri terbang tinggi. Nah, kerap kali sebagaimana Musa memilih ini, dia sendirian, saudara pun akan mengalami saat di mana saudara sendirian. Tapi sesungguhnya dalam dunia rohani, saudara tidak pernah sendirian. Tuhan bersama saudara. Roh Kudus berdiam di dalam saudara. Amin. Jadi jangan menikmati kesenangan dosa seperti yang dilakukan, dipilih oleh Musa. Kata kuncinya adalah sementara. Musa mengerti itu semua sementara. Dan pada akhirnya sudah siap senang-senang, itu justru membawa kepada penderitaan lebih besar. Kenapa? Karena itu merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Dan tidak ada penderitaan yang lebih parah daripada itu. Sehat pun badan saudara, banyak pun uang saudara, kalau hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik, saudara menderita. Lihat kemari. Betul? Betul? Makanya kalau di dalam ini sudah ada dorongan Roh Kudus yang berkata, lakukan sebagaimana standar IAR, buat pilihan, masuk jadi full timer, rela diutus, jangan lari. Karena kemana pun saudara pergi, saya nggak peduli saudara jadi sangat kaya sekalipun, sangat terkenal, kalau perlu jadi presiden yang mulia terhormat, kalau itu bukan panggilan saudara, sepanjang saudara tidak mengeraskan hati jauh di dalam sini, saudara akan sangat menderita. Tapi setahu saya tidak ada yang berhasil. Tidak bisa, karena itu melawan hukum Tuhan. Saudaraku, kesenangan dosa hanya membawa penderitaan lebih parah. Hati nurani saudara mengganggu saudara. Dan yang paling tidak baik, ketika saudara tetap memilih berbuat dosa, setan kemudian mulai mengambil kesempatan dan berkata, lihatlah betapa dalamnya kau sudah jatuh, kau sudah tidak layak lagi jadi hamba Tuhan. Kau sudah buka situs porno, kau sudah lakukan ini, kau sudah kembali pada hidupmu yang lama, dan lain sebagainya. Lalu saudara pikir betul, aku tidak layak lagi, saudara pun tidak kuliah lagi. Ya, kalau ada pertemuan alumni, kalau saudara sejak alumni, saudara tidak mau datang, aku tidak layak diutus, aku tidak layak. Bukan itu yang perlu saudara buat. Saudara perlu bertobat. Kalau saudara ikuti apa kata setan, berarti dengan kata lain saudara berkata, darah Yesus tidak cukup berkuasa. Hei saudaraku, darah Yesus berkuasa menghapus semua dosa. Bukan hanya dosa orang yang belum selamat, dosa saudara sudah selamat. Sudah penuh Roh Kudus. Darah Yesus sanggup untuk memulihkan saudara. Mari kembali dan bertobat. Mau angkat tangan saudara, katakan, saya bertobat dari semua dosa saya. Dosa yang terselubung. Saya sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jadi sekarang
Kita tolak dosa dan jangan takut lagi hidup dalam kebenaran. Membuat pilihan yang benar seperti yang dilakukan oleh Musa. Mari buka dulu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3, ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jangan heran itu terjadi. Saudara pilih jadi hamba Tuhan, orang-orang fitnah saudara. Ya heran, kenapa tidak seperti kami? Maju terus saudaraku. Apa saya bilang? Maju. Apa dikatakan firman? Maju terus. Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ganti kamu dengan saya. 1, 2, 3, ya. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Roma 8 ayat 17. 1, 2, 3, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, no cross, no glory. Kemuliaan saudara bergantung berapa banyak saudara rela menderita bagi Tuhan. Amin. Mengangkat salib bagi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Dapat? 1, 2, 3, ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang senang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Kalau dalam pasal 3 ayat 12 2 Timotius 2 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus harus menderita aniaya. Ada amin? Jadi saudaraku, saudara pilih yang benar, pilih yang baik. Justru aniaya datang, penderitaan datang, sengsara datang, maju terus. Amen. Itu bagian dari deal yang saudara lakukan. Jadi jangan heran, jangan terkejut, dan jangan mau lagi dibodohi setan, ditipu setan dengan berkata, ini enggak hanya kehendak Tuhan, lihatlah betapa banyaknya kemalangan yang kau alami dari seluruh pihak, tidak beres hidupmu. Berarti enggaknya betul itu kamu jadi full timer. Sebab kalau memang kehendak Tuhan, seperti yang diajarkan di awal, Tuhan melindungi, Tuhan mengurapi, tentunya semua akan diluruskannya. Ini tidak ada yang beres, sudahlah. Memang bukan kau, itu perasaan hatimu saja. Ini tidak benar. Jangan lagi tertipu, saudaraku. Setan paling tahu menunjukkan dari semua yang kelihatan. Saudara jangan tertipu karena saudara tahu untuk mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena tiap hari saudara bicara dengan Dia. Amin. Jadi maju toh? Maju toh? Dan tetap sabar, tetap melayani, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan bingung, jangan bersedih. Dengan kata lain, saudara tingkat 1 tetap kuliah tingkat 2, tingkat 2 tetap kuliah tingkat 3, tingkat 3 mari ambil pilihan yang benar. 2 Timotius 4 ayat 5 saya bacakan.
Atau bacalah sama-sama yuk. 2 Timotius 4 ayat 5. Dapat? 1, 2, 3, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Coba bicara dulu sama 2 orang. Kuasailah dirimu, coba. 1, 2, 3, ya. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, cari orang lain. Ayo, sekali lagi. Depan belakang terserah. Ayo, cari kawannya. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Amin. Sekarang semuanya angkat tangan, yang katakan, saya kuasai diri saya dalam segala hal. Saya sabar menderita. Saya lakukan tugas pemberita Injil. Saya tunaikan tugas pelayanan saya. Saya sambut panggilan Tuhan. Saya selesaikan panggilan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Jangan pernah takut. Apa saudara? 1 Petrus 3 ayat 14. 1, 2, 3, ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Amin. Pak Ahok aja tidak takut. Dan dia bukan pendeta. Amin saudara. Begitulah harusnya semua anak Tuhan. Dalam panggilannya masing-masing. Saudara dalam panggilan saudara jangan takut. Enggak semua bilang amin. Jangan takut, dari mana saya makan, dari mana saya minum, buka buku Matius. Burung pun dipelihara Tuhan, apalagi saya. Rambut jatuh pun Tuhan tahu. Amin. Bukan hanya jumlahnya Tuhan tahu, rambut yang mana jatuh pun Tuhan tahu. Begitulah dia Bapa saudara yang memperhatikan saudara. Bagaimana mungkin dia tidak memelihara saudara? Kalau nyawa anaknya pun tidak dia sayangkan. Adalah setan yang membuat saudara takut memilih seperti Musa. Hari ini semua bikin kakinya seperti ini. Pijakkan. Nah, jangan kayak di Alkitab itu, pukulkan panahmu. Nah, ini dibilang pijak sungguh-sungguh. Nah, bagus, yang pijak berkali-kali itu bagus. Kira-kira siapa yang kita pijak? Semut-semut? Setan penipu yang kita pijak. Di dalam nama Yesus. Siapa yang tidak takut? Amin. Justru kalau penderitaan datang karena kita berbuat benar, kita sukacita. Cobalah sukacita dulu yuk. Sukacita dari hati, coba. Baiklah, kita baca dulu ayatnya biar bisa lebih murni sukacitanya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1, 2, 3, dapat? 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1, 2, 3, ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Jadi kalau ada yang gak beres, lalu orang memakai ucapan klise, cuman itu adanya dia punya jurus. Katanya anak Tuhan, kenapa sakit? Katanya beriman, kenapa ada kemalangan?
masuk sini, keluar sini. Kenapa? Karena nggak sesuai firman. Siapa dia? Kenapa didengar cakapnya? Dia tidak mati bagi saudara. Dia tidak memanggil saudara. Biarin dia ngomong apa saja. Saudara justru tidak malu. Saudara bahagia. Karena memang gak ada dijanjikan dalam Alkitab, kalau terima Yesus jadi Superman. Tidak pernah sedih, tidak pernah celaka, tidak pernah sakit, tidak pernah jatuh dalam dosa, gak ada itu. Kalau ada, kasih tahu sama saya. Sama seperti semua manusia di muka bumi yang tidak kenal Tuhan. Mereka mengalami banyak masalah, kita pun anak Tuhan mengalami banyak masalah, bahkan lebih banyak. Karena setan menargetkan kita. Tapi bedanya, dia tidak punya Tuhan dan tidak punya jaminan menang. Kita punya Tuhan, kita punya jaminan untuk menang. Dan bedanya yang kedua, yang paling penting adalah mereka mendapatkannya karena berbuat dosa, kita mendapatkannya karena berbuat kebenaran. Karena itu kita berbahagia. Sudah bisa lebih berbahagia? Coba Allah tunjukkan dulu muka bahagia itu. Oke, bagus, bagus. Bahagia saudaraku, bilang sama kiri kanan. Amin. Kalau belum bahagia bilang lagi, sukacita saudaraku. Itu kata firman. Amin. Nah saudaraku, tentu adalah saatnya pada waktu kita menderita, saudara meneteskan air mata, saudara menangis, tapi Tuhan selalu menghibur kita. Lalu yang paling indah, itu menjadi kebaikan bukan hanya bagi kita. Ya bagi kita bertumbuh lebih baik, tapi juga bagi orang yang kita layani. Kenapa? Karena kita jadi tahu menghibur mereka, sebagaimana Tuhan telah menghibur kita. Mari kita buka ayatnya, 2 Korintus 1 ayat 3-5. Dapat saudara? 2 Korintus 1 ayat 3-5. 1, 2, 3. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Saudara percaya ini? Maka jadilah bagi saudara. Nah itu pilihan yang kedua. Kita masuk kepada pilihan yang ketiga. Pilihan untuk menghadapi penghinaan. Ayat 26 Ibrani 11 tadi. Mari kita baca sekali lagi Ibrani 11 ayat 26. Pilihan untuk menghadapi penghinaan. 1, 2, 3. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia kepada apa? Pada upah. Saudaraku, kita bayang-bayangkan pun saya tidak yakin kita mengerti seberapa besar sebenarnya kekayaan Mesir itu. Saya tidak pernah lihat uang 1 triliun. Mungkin kira-kira segitulah kekayaan Mesir ya. Pada zaman itu saya tidak tahu, mungkin lebih. Mungkin jauh lebih besar. Dan Musa memiliki bagian dalam hal itu. Tapi Musa, saudaraku, apa yang dipilihnya? Dipilihnya uang? Pilihnya kekayaan? Dia memilih apa? Dia memilih penghinaan karena dianggapnya penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Memang kalau kita nggak punya uang, mudah bagi kita tepuk tangan. Betul. Kenapa? Karena kita nggak harus kehilangannya. Tapi coba letakkan diri saudara pada jumlah uang yang saudara miliki, seberapa pun itu. Ada di antara saudara punya depo sekian. Bayangkan kehilangan itu demi penghinaan. Gitulah kira-kira yang dipilih Musa.
Nah sebenarnya pada waktu saudara memilih jadi full timer saat ini, saudara tidak ada diminta itu. Betul ya? Betul? Betul nggak? Seorang pendeta pernah dipanggil setan oleh jemaatnya. Tapi itu justru membuatnya berlutut dan makin banyak berdoa. Dia belajar untuk tidak menjadi stres oleh ucapan jemaatnya yang stres. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan saudara alami juga. Mungkin beberapa di antara saudara sudah mengalaminya. Jadi memang kalau mau menjadi hamba Tuhan, apalagi full timer, jangan berkata, aku mau bekerja keras, aku ini memang rajin dari sananya, aku sungguh-sungguh. Tapi satu aja, aku tidak tahan dihina. Aku tidak tahan kalau orang-orang membicarakan aku. Nah itu harus bertobat. Bilang amin semua. Amin saudara. Ibu dari Ibu Gembala, kami manggilnya Bolang. Bapak dari Ibu Gembala. Bapak dari Ibu Gembala, ya Bolang saya, adalah tukang emas yang sangat berhasil di kota Binjai. Yang berhasil mengatasi bisnismen emas lainnya yang datang dari suku Chinese. Di mana hal itu sampai hari ini pun sangat jarang terjadi. Walaupun mereka sudah bersatu supaya Bolang bangkrut, justru makin jaya. Tapi kalau Bapak Munte sudah datang menjemput di akhir minggu, tiap malam juga, belum waktunya tutup saudara, itu uang yang banyak bergepok-gepok, dimasukin aja, nggak dihitung ke berangkas besi. Didorong aja, tutup. Diusir semua yang lagi nengok-nengok. Kami mau tutup. Ya, betul ya. Untuk pergi ke kampung-kampung, yang orangnya diundang datang pun belum tentu mau. Dan ketika diundang, diejeknya, dihinanya. Lalu dipakailah segala hikmat yang dalam tanda kutip nggak tahu kalau itu kelicikan atau tidak. Dipinjamlah tikar, dipinjamlah lampu teplok. Supaya apa? Supaya datang dia, paling nggak di akhir ibadah. Takut dia hilang barangnya. Kan begitu? Bahkan anaknya pun dipinjam, yang masih kecil-kecil diajak. Karena lebih mudah menarik anak-anak. Lalu akhirnya datanglah orang tuanya, jangan anaknya hilang. Dan di banyak kampung tidak selalu disambut baik, bahkan ada satu kampung mereka harus pergi. Tidak berhasil mengadakan ibadah, karena Bolang, Pak Munte, semua dilempari dengan batu. Tapi penghinaan karena Kristus lebih besar daripada kekayaan Mesir, daripada ini. Jadi nggak usah dulu, biar aku cari dulu uang, biar tahu dulu aku rasanya. Nanti udah tahu aku tinggalkan. Kayak Bolang itu kan udah dapatnya dulu kan, kayak Musa udah dapatnya dulu, baru tinggalkannya. Ini dikasih contoh supaya nggak perlu dulu kita dapat, baru kita tinggalkan saudara. Namanya bodoh kalau ada orang udah jelas di mata kita demikian. Itu namanya bukan hanya bodoh, itu namanya mengeraskan hati. Jangan demikian. Amin saudaraku. Sekali lagi, justru kita senang menghadapi penghinaan, penganiayaan, bersukacita. Kisah 5 ayat 40 sampai 42. Kisah 5
ayat 40 sampai 42. Satu, dua, tiga, ya. Lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Haleluya! Haleluya! Begitulah kita. Dihina, bahkan sampai disesah, bahagia. Ada kok sekedar dihina, jangan kau full timer, jangan kau begini, nggak kuanggap kau keluarga. Bahagia, sudah dianggap layak menderita demi nama Yesus. Begitu yang benar. Amin. Haleluya. Marian pun bilang amin. Saudara bilang amin lah kuat-kuat. Haleluya. Nah, saudaraku, yang keempat kita lihat masih ayat 26. Kita baca sekali lagi. Ibrani 11:26. 1, 2, 3 ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini pilihan untuk selalu memandang pada upah yang kekal di sorga. Karena ada juga hamba Tuhan, pandangannya pada upah di dunia saja. Musa tidak demikian. Amin. Sebabnya tidak dikasih Tuhan pun masuk tanah Kanaan, tidak berontak Musa. Dan sekian banyak kebaikannya, sekali dia marah, Tuhan bilang, tidak bisa kau masuk tanah Kanaan, terimanya. Kenapa? Karena dia tahu ada tanah Kanaan yang kekal. Amin. Kalau dia pakai siakunya, kalau dia pakai kehendaknya, udah sekian lama ini aku Tuhan memimpin bangsa Tegar Tengku, aku pun marah karena jahatnya merekanya. Nah, mereka masuk, aku tidak, kan gak cocok Tuhan, tidak. Kenapa? Pandangannya dia tujukan pada upah. Saudara pun tujukan pada upah yang kekal di sorga. Sebagai seorang pelayan Tuhan, biasakan mengingat upah yang kekal di sorga. Kalau hati kita hanya berharap melayani, mendoakan orang, nanti pulang familinya senang, dikasih duit, dikasih makanan, nanti pelayanan makin besar, dikasih penghargaan oleh pejabat setempat, oleh wakil pemerintahan, foto bersama, bisa punya mobil, rumah yang besar, anak-anak sekolah ke luar negeri. Kalau itunya cuma pengharapan kita, saudaraku, jangan jadi hamba Tuhan kita. Kita kerja di dunia, saudara. Tapi kita hamba Tuhan, kita mengarahkan pengharapan kita pada upah di sorga, pada kekekalan. Lalu segalanya ditambahkan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan lihat jauh ke dalam. Saudara bisa menipu semua manusia dengan muka saudara yang datar, tapi Tuhan tahu hati saudara. Nah, kalau Tuhan tahu memang saudara layak mendapatkan segala yang ditambahkan, ditambahkanlah segalanya. Kalau Tuhan tahu itu tidak membuat saudara makin aneh, jauh daripada panggilannya, tapi justru memakainya sebagai penata layanan yang baik, tidak ada keberatan Tuhan. Dia pencipta dan pemilik langit bumi. Makanya ini yang dibereskan. Apa saudara? Apa maksudnya ini? Hati ini dibereskan. Amin. Amin. Roma 8 ayat 18. Satu, dua, tiga, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Nah, ini selalu ingat, khususnya tengah-tengah penderitaan.
Berat pun saudara rasa, saudara ingat, nanti tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saudara terima. Jadi sekali lagi, maju terus. Berani mengambil pilihan seperti Musa. Amin. Yang kelima, ayat 27, kita baca dulu Ibrani 11 ayat 27. Tapi sebelumnya, mari kita lakukan dulu dengan iman. Angkat tangan saudara. Ikut-ikut. Saya memilih untuk menolak kebesaran di dunia sekuler. Saya memilih untuk menderita sengsara dengan umat Tuhan dan menolak kesenangan dosa. Saya memilih untuk menghadapi penghinaan karena nama Kristus melebihi semua kekayaan dunia. Saya memilih untuk selalu memandang kepada upah di sorga, kemuliaan di sorga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman Musa bertahan meninggalkan Mesir. Mesir adalah segala sesuatu yang dia tahu. Dari bayi dia dibesarkan dengan tata cara Mesir, sistem Mesir, nilai Mesir, hidup yang nyaman di Mesir sebagai seorang putra raja yang dihormati dengan seluruh pengetahuan Mesir yang paling maju pada saat itu. Tapi dengan iman dia tinggalkan semua hidupnya itu untuk menuju ke satu negeri sebagai pelarian yang dia tidak tahu apapun, dan mulai hidup sebagai orang dewasa mencari nafkah sendiri. Kalau dulu dia tidak perlu cari nafkah, saudara. Betul? Dia dilayani. Dia jentikkan jarinya, makanan datang. Dia jentikkan jarinya, keinginannya terkabul. Tapi sekarang dia harus masuk ke padang belantara. Dari kemuliaan hidup di Mesir, dari semua yang terjamin, semua berkata terjamin. Sekarang harus di padang belantara. Tidak ada jaminan apapun. Makanya hidup dengan jaminan saudara adalah janji Tuhan dan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana yang dia lakukan juga dengan Musa. Coba nyanyikan ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Angkat tangan saudara. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Katakan langsung pada Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Angkat tangan saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
Yang kau ingini jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan amin. Amin saudaraku. Dari hidup yang lama jangan disayangkan. Dan dengan iman kita melangkah pada hidup yang baru. Ya, sistem cara kita yang lama, kalau cara pikir kita yang lama, kita harus punya jaminan dulu baru berani melangkah. Cara pikir kita yang baru, kita melangkah dengan iman jaminan kita Tuhan Yesus. Amin. Kalau cara pikir kita yang lama, hidup itu harus penuh dengan tipu daya, rekayasa. Sekarang kita hidup jujur. Kalau dulu dengan banyak sakit hati, banyak kemarahan, sekarang kita mengampuni. Kita hidup penuh kasih. Ya. Nah, kalau itu berarti bagi saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara sebagaimana Ibu Munte, jangan takut. Kasih Tuhan pada saudara sama dengan kasih Tuhan pada Ibu Munte. Kalau dia pelihara Ibu Munte, dia pelihara saudara. Bahkan kerinduan Ibu Munte sendiri, saudara berlipat kali ganda daripada beliau. Urapan Elisa menjadi milik saudara. Karena dunia ini butuh saudara. Jiwa-jiwa menunggu uluran tangan saudara. Menunggu jamahan kasih saudara. Menunggu berita Injil daripada saudara. Banyak menunggu saudara. Ya. Buatlah pilihan sebagaimana Musa memilih. Ayat yang ke-27 masih. Poin yang ke-6. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Poin yang ke-6 ini berkata pilihan untuk tidak takut kepada murka raja. Pilihan untuk tidak takut kepada raja. Bapak Ibu yang kekasih saudaraku, siapakah raja dalam hidup saudara? Bagus. Tapi kalau saudara dengan jujur pikir baik-baik, walaupun hati saudara mengatakan Yesus sesungguhnya dalam hidup sehari-hari, betulkah Yesus raja atas hidup saudara? Atau mungkin masih manusia, katakanlah itu orang tua saudara. Kalau masih hidup ayah saudara, ibu saudara, atau mungkin paman saudara yang selama ini membiayai uang sekolah saudara. Atau istri saudara, suami saudara, pasangan hidup saudara. Lalu saudara berpikir, nanti orang-orang yang saya kasihi ini tidak akan menyukai saya lagi. Kalau saya memutuskan untuk menyambut panggilan Tuhan, kalau saya memutuskan jadi full timer, kalau saya memutuskan diutus, apa nanti reaksi mereka? Apa kata mereka? Saudara sangat mengkhawatirkan murka mereka. Nanti mereka akan mengucilkan saya, menghukum saya, menghentikan bantuan finansial kepada saya. Saya tidak sanggup kalau mereka membuang saya dari keluarga. Saudaraku, untuk menjadi pelayan full time yang menang, saudara kalahkan ketakutan saudara dan jalanlah dengan iman. Karena kerap kali apa yang saudara takutkan tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi, ada jalan keluar. Dan selama prosesnya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara menanggungnya. Kerap kali iman itu tidak hanya untuk keluar dari satu masalah, tetapi untuk menanggung masalah itu. Amin. Ini Musa 40 tahun sayang. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi gembala, bukan gembala miliknya. Gembala milik mertua. Betul ya? Milik Jitro. 40 tahun di padang belantara. Sudah 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang belantara. Luar biasa bentukannya. Makanya kalau saudara, aku setahun aja di IR, adalah sangat mengherankan. Karena 3 tahun pun belum tentu beres. Ikuti sampai selesai 3 tahun saudaraku. Amin. Sedapat mungkin dari hati saudara, semua pelatihan yang diberikan, semuanya untuk kebaikan saudara. Kalau dibilang doa semalaman untuk kebaikan saudara. Kalau dibilang anak kazo KKR untuk kebaikan saudara.
Saudara jadi terbiasa untuk menghadapi situasi apapun. Itu akan sangat menolong saudara di lapangan. Sebenarnya gak ada orang yang seberuntung saudara. Bapak Don Davis mengatakan, Regent University sekalipun tamatannya, lulusannya sangat sulit mencari pekerjaan. Itu udah betul-betul jadi full timer pun, sangat sulit. Karena banyak kali kualifikasi yang diminta. Saudara, bagaimanapun saudara, kami yang berusaha meletakkan saudara sesuai dengan kemampuan saudara. Dan memastikan di tempat itu saudara bisa terus berkembang, bertumbuh. Sepanjang saudara mau, tidak ada saudara yang ditolak. Tidak ada saudara yang diejek, kalau kayak kau enggaknya bisa, enggak ada. Semua masing-masing diletakkan. Betul? Makanya setan tidak suka. Karena setan tahu kalau asal saudara mau menjawab iya saja, sangat besar pekerjaan Tuhan terjadi. Dan setan tahu itu betul. Jangan kita kalahkan tipu daya setan, saudaraku. Jangan takut akan murka raja. Kalahkan ketakutan saudara. Betul lah ya, secara manusiawi. Adalah perasaan takut harus memasuki satu dunia yang saudara tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi Abraham melakukannya. Pergilah, kata Tuhan, ke negeri yang akan kutunjukkan. Dia pun tidak tahu kemana, tapi dia pergi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dari cukup. Musa sekali pengalaman semak belukar menyala, tapi tidak terbakar, cukup bagi dia. Saudara, bukan sekali pengalaman semak belukar menyala, tiap hari waktu saudara berdoa di sini. Betul? Betul? Bangun bangkit saudaraku. Menangkan Indonesia bagi Yesus. Menangkan dunia bagi Yesus. Menangkan suku-suku bangsa bagi Yesus. Amin. Saudaraku, waktu Bapak founder memilih jadi hamba Tuhan, tidak ada yang mendukung. Keluarganya pun tidak, walau mereka semua orang baik. Apalagi beliau sama seperti Musa ini, dan banyak orang-orang lain yang sangat radikal. Di tingkat terakhir, tinggal tamat, kenal Yesus, tinggalkan semua. Ini orang merasa memang betul-betul gila. Nah, saudara-saudaranya yang lain semua, yang sudah berhasil mengatakan jangan pernah datang kepada kami untuk minta uang, untuk minta pertolongan. Kenapa? Karena sangat yakin tidak berhasil. Itu hanya kalau orang dunia bilang panas-panas teh ayam. Memang kalau betul-betul mau jadi full timer, lulus tes waktu sayang. Amin. Lulus tes waktu. Puluhan tahun kemudian semua saudara selamat. Semua mengakui beliau adalah hamba Tuhan. Semua sangat respect. Dan bukan Bapak yang datang minta tolong, Bapak yang menolong mereka. Itu DNA saudara. Itu warisan saudara. Itu Bapak saudara. Amen. Sekali ke depan, salib di muka, dunia di belakang. Ku tidak ingkar, ku tidak ingkar. Tidak ingkar 5 tahun, tidak ingkar 10 tahun, tidak ingkar 20 tahun, tidak ingkar selama-lamanya. Nah, coba dulu nyanyikan. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Kuat-kuat. Salib di muka. Semua tepuk tangan. Ku tak ingkar, ku mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Bilang sama kiri kanan, salib di muka. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Lagi. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Sekali lagi, belakang depan. Dunia di belakang. Jangan terbalik. Ya, dunia di belakang.
dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada amin. Haleluya. Yang terakhir, hari ini. Masih mau masuk minggu depan? Okay. Tapi hari ini poin yang ketujuh. Lalu Ibu Pendeta Victoria akan memimpin saudara dalam doa. Haleluya. Yang ketujuh ayatnya yang ke-27 masih. Ibrani 11 tadi kita baca sekali lagi 1, 2, 3 ayat. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak. Pilihan untuk melihat yang tidak kelihatan. Kenapa Musa bertahan? Karena dia dari awal sudah memilih untuk melihat yang tidak kelihatan. Musa bisa bertahan, bisa lulus tes waktu. Ia tidak menjadi lemah. Alkitab berkata, bukan hanya tidak lemah rohaninya, tapi karena rohnya di dalam begitu kuat mempengaruhi tubuhnya. Usia 120 tahun, matanya pun tidak kabur. Luar biasa ya. Amin. Musa tidak menjadi lemah, Musa tidak mundur. Ya. Ia lembut hati, tapi ia teguh dan setia. Ia tetap tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kenapa? Ia memilih melihat yang tidak kelihatan. Apa rupanya tidak kelihatan? Sorga? Neraka? Betul? Malaikat? Ya, dalam keadaan normal tidak kelihatan. Sekali-sekali kelihatan. Betul ya saudara? Iblis. Itu pun tidak kelihatan. Upah kita di sorga pun tidak kelihatan. Kan siap saudara melayani, enggak langsung saudara nampak. Saudara teropong, udah tambah mutiara di mahkotaku, kan enggak nampak. Betul? Tidak nampak. Apa yang kelihatan? Uang, gedung, mobil, emas, rumah. Ya, dodo. Saya dulu gitulah, mengganggu Bapak Ibu Munte kok lagi khotbah. Ini udah baik ini saudara. Nah saudaraku, kalau kita selalu melihat yang bisa kelihatan saja, saudara suatu saat tidak akan lulus tes waktu. Jadi dari awal, buat langsung pilihan. Sehingga seberapa berkekurangan pun saudara maju. Sebaliknya, seberapa nanti berkelimpahan pun saudara nggak hilang fokus. Saudara tetap maju. Kenapa? Karena saudara memilih untuk melihat yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16-18 dan kita akan segera selesai. Siapkan hati saudara untuk berdoa. Tapi kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 16-18. Apakah firman ini cukup jelas bagi saudara? Bisakah ini meneguhkan saudara? Si Tuhan, saya berdoa saudara betul-betul merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara. Dan memakai saudara, mau memakai saudara lebih luar biasa lagi. 2 Korintus 4 ayat 16-18, bacalah kuat-kuat, 1, 2, 3 ayat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Mari baca ayat 18 sekali lagi, ganti kami dengan saya. Ayat 18 sekali lagi, ganti kami dengan saya. 1, 2, 3, ya. Sebab saya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Sekali lagi, sampai semua hidup dan bersemangat. 1, 2, 3, ya. Sebab saya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Jadi tiap hari dilatih seperti itu, saudaraku. Malam ini pada waktu kita berdoa, di hati saudara, buatlah pilihan seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan kita sudah dengar tadi, setelah memilih tidak langsung semua beres. Sama seperti Musa, setelah dia memilih bukan semua beres. Dia harus berbicara kepada pemimpin dunia pada waktu itu, menghadapi murka raja. Dengan kekurangan yang paling parah, gagap. Memang Tuhan kita sangat lucu. Dari sekian banyak orang, kenapa dipilih orang gagap? Untuk berbicara. Makanya saudara, enggak usah bilang, saya begini, saya begitu. Kalau Tuhan pilih, sambut saja. Amin. Tapi saya muda, tapi saya tua, tapi saya berpengalaman, tapi saya tidak. Enggak ada masalah. Kalau Tuhan pilih, maju saja. Selalu ada tempat saudara dalam tubuh Kristus. Saudara sangat dibutuhkan. Tuayan selalu banyak, penuai selalu sedikit. Nah saudara juga, pada waktu menghadapi banyak persoalan, hari ini saudara sudah mengerti, itu jangan membuat saudara mundur. Jangan mau dengar apa kata orang, apa kata setan. Kalau ini semua terjadi tandanya enggak kehendak Tuhan. Enggak ada itu. Justru karena kita dalam kehendak Tuhan, makin banyak persoalan jadi, makin kita yakin kita dalam kehendak Tuhan. Makin kita maju. Makin banyak yang melarang, makin banyak yang tidak mendukung, makin saudara bersemangat. Nah begitu baru anak Tuhan. Bayangkan kalau dulu bapak founder dibilang sama orang tuanya, kalau begitu keluar kau dari rumah ini misalnya. Terus saudara berkata, jangan pernah minta bantuan sama kami. Langsung, kayaknya enggak kehendakmu ya Tuhan. Enggak ada kita di sini. Suara Tuhan itu saudara, itu yang paling jelas, itu yang diikut. Kenapa? Yang tidak kelihatan yang saudara perhatikan. Amin. Amin. Sekali lagi, kalau banyak persoalan, bahkan kalau saudara sakit, jangan juga bilang, tandanya bukan tahun ini, karena saya masih harus pemulihan. Bapak Gembala selalu mengajar, kalau lagi sakit, paling perlu mendoakan orang sakit. Mengerti saudaraku? Maju terus. Lalu saudara mengalami banyak mujizat dan melihat sendiri memang begitulah hidup dengan iman. Maka makin banyak nanti persoalan. Katakanlah kalau saudara diutus menjadi gembala sidang di satu tempat di Indonesia ini. Saudara sama seperti Daud berkata, Goliat, aku sudah menang menghadapi singa. Aku sudah menang menghadapi beruang. Mana kau? Orang tak bersunat, kau tidak punya perjanjian dengan Allah yang hidup. Aku punya. Kemari kau. Kupenggal kepalamu. Hari ini ku kasih kau makan sama burung-burung di udara. Lari dia menuju Goliat. Kenapa? Sudah ada pengalamannya dengan Tuhan. Saudara pun begitu. Datang kesulitan, tetap maju. Sehingga datang lagi lebih besar, datang lagi singa, maju. Datang beruang, maju. Datang Goliat, maju. Saudara, tahukah saudara, Daud sudah lama diurapi sebelum dia menghadapi Goliat. Gak ada yang kenal Daud. Gak ada yang merasa dia layak jadi pemimpin. Setelah dia diurapi, tidak ada yang menghormati dia. Baik saudaranya, baik bapaknya. Karena dia anak ke-8. Siap diurapi oleh Samuel. Kemana disuruh bapaknya? Kembali menggembalakan domba. Dan kembali jadi tukang antar makanan. Panggil Daud, suruh antar makanan sama abangnya di medan perang. Kan begitu. Sampai di medan perang, abangnya pun menuduh dia. Aku tahu kejahatan hatimu. Lihatlah. Kalau memang hormat, respect, inilah calon raja kami. Gak akan berani ngomong gitu. Padahal Daud ini sudah mengalami banyak hal. Sudah membunuh singa, sudah membunuh beruang. Tapi tahukah saudara, kapan namanya dikenal? Kapan dia masuk percaturan politik lah, katakan pada saat itu. Ketika dia berhasil membunuh Goliat. Dalam satu hari seluruh Israel tahu siapa Daud. Jadi saudara dikenal kalau saudara berhasil mengalahkan penderitaan saudara. Goliat saudara.
masalah saudara. Makanya kalau jadi full timer, dapat halangan, langsung gak mau jadi full timer, ya tak akan dikenal. Apa-apa, jadi supir Grab lah terus. Dengan segala hormat kepada semua supir Grab. Tapi kalau mau buat sesuatu untuk Tuhan, ya melangkahlah. Seperti Pak Munte melangkah. Dihadapi itu singa, dihadapi itu beruang. Sampai nanti dihadapi itu Goliat. Lalu orang akan mengakui, betul ada pengurapan Tuhan atas hidupmu. Amin. Haleluya. Jangan lagi saya dengar ya, kata orang tua, kata ini, kata itu, atau bahkan kata tim ministry pun. Biar saya cakap terus terang, kalau ada tim ministry saudara kenal, saudara datang kepada dia, saudara bilang, bagaimana ya Pak, bagaimana ya Bu, bagaimana ya Kak, bagaimana ya Bang, saya mau jadi full timer. Lalu dia mau berkata, gak usah aku jadi full timer, masih banyak adikmu, kau urus saja. Percaya pula saudara, padahal full timer yang saudara tanya itu, tim ministry saudara tanya itu juga manusia biasa. Tetapnya dia full timer, tapi mungkin pada hari itu banyak persoalannya, gak beres otaknya. Tidak dalam roh, bisa nggak? Tidak dalam roh, siap dia ngomong gitu, nggak diingatnya pun. Tahu saudara, nggak diingatnya. Pulang dia ke rumah berdoa, dia menang dia, nggak diingatnya. Saudara dengar, betul banyak adikku. Kalau bapak itu pun bilang banyak adik, nggak cocok lah. Terus saudara tanya, kau pasti punya anak, urus dulu anakmu sampai anakmu besar. Kalau ibu itu berkata, dia lebih tahu. Berarti memang sulit kali lah dalam pelayanan itu. Dia bahagia saudara di tim ministry. Hanya setan tahu mengaturnya, saudara jumpa pada saat yang tidak tepat. Kalaupun dia betul-betul, ini kalau lah, saya yakin tidak. Tapi kalaupun dia betul-betul mengatakan demikian dari hatinya, kalau besok malam dia bertobat, dia sudah ada di dalam, saudara tetap di luar. Makanya sekali lagi perhatikan yang tidak kelihatan. Kalau kata Tuhan, itu saja diikut. Lalu banyak penderitaan. Filipi 4:13, aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sanggup. Ya, dibuang orang tua, sanggup. Gak tahu besok makan apa, sanggup. Apa kau Goliat? Ku bunuh kau. Mesti begitu Institut Alkitab Rema. Kurang kuat amennya. Kurang kuat amennya. Amin saudaraku. Karena masalah, lihat kemari. Lihat kemari. Masalah menimpa siapa saja. Mau orang yang paling kudus sekalipun bisa menimpa dia masalah. Baca ini Alkitab. Orang membangun rumah di atas batu. Mana amennya? Satu lagi membangun rumah di atas? Apakah yang membangun rumah di atas batu tidak ada hujan? Dua-dua kena hujan. Dua-dua kena badai. Dua-dua diserang penyakit. Dua-dua diserang masalah rumah tangga. Mana amennya? Mengerti? Mengerti? Tapi satu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Satu, tetap tegak berdiri. Makanya belajar kalau sesama kita ada masalah, jangan menuding-nuding. Itu kurang berdosa itu. Enggak ada, semua punya masalah. Kalau dia berlanggar, celaka, kalau dia sakit langsung, apa dosamu? Jangan. Ini udah cukup dewasa lah untuk cari tahu dosa sendiri ya. Lo ada men? Nggak usah lah perlu orang, ada Roh Kudus lah untuk bertobat. Kalau memang karena dosa ya bertobat. Jadi jangan sibuk, supaya sebagaimana kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu demikian kepada mereka. Mengerti saudara?
Tapi bedanya, sudah pun saudara celaka, sudah pun saudara sakit, sudah pun saudara malang, saudara bangkit keluar sebagai pemenang dan mengalahkan sebuah situasi, dan segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara siap